Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, bertemu lagi di pelajaran saya, pelajaran PAI bersama Pak Denny. Kita akan mulai pembahasannya tentang cerita kisah Nabi Ibrahim, teman-teman. Nah, teman-teman, Nabi Ibrahim itu hidup di negeri Irak ya teman-teman ya. Dulunya namanya Babilonia, teman-teman. Nah, Nabi Ibrahim memiliki seorang ayah yang bernama Azar bin Nahur ya teman-teman ya. Nah, beliau hidup sebagai pembuat patung ayahnya ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman penduduk Babilonia itu hidupnya hidup makmur teman-teman ya, makmur. Cuman di situ kesalahan dari penduduk Babilonia itu menyembah patung ya teman-teman. Jadi patung yang dibuat oleh ayahnya Nabi Ibrahim itu disembah oleh penduduk Babilonia yang dianggap sebagai Tuhan ya teman-teman. Nah teman-teman, Nabi Ibrahim punya dua orang anak. Anak yang pertama bernama Ismail ya teman-teman ya. Yang keduanya Nabi Ishak teman-teman. Nah mereka berdua itu berbeda ibu ya teman-teman ya. Tapi anak kandung dari Nabi Ibrahim gitu. Nah ibu dari Nabi Ismail itu bernama Siti Hajar ya teman-teman ya. Dan yang satu lagi Nabi Ishak itu ibu kandungnya bernama Siti Sarah. Ketika itu penduduk Babilonia masih menyembah patung ya teman-teman ya. Nah di sini Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk menunjukkan bahwa patung-patung yang disembahnya oleh orang-orang tersebut adalah patung biasa ya teman-teman, patung yang tidak bernyawa, tidak bisa apa-apa. Intinya banyak kelemahannya dan memang tidak bisa dianggap sebagai Tuhan ya teman-teman ya. Nah disitulah peran Nabi Ibrahim untuk menyadarkan para penduduk Babilonia supaya menyembah Allah ya teman-teman. Nah teman-teman, ketika itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam ya teman-teman ya. Namanya adalah Raja Namrud teman-teman. Nah di situ Raja Namrud ini kalau seandainya ada yang tidak sependapat dengan dia itu dia tidak segan-segan untuk membunuhnya teman-teman ya, langsung dihukum mati gitu ya. Nah saat itu Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan kaumnya ya kan, bagaimana nih supaya kaumnya itu mau menyembah Allah gitu ya. Nah akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung ya yang ada di tempat sesembahan ya teman-teman ya. Nah di situ semua patungnya dihancurkan. Nah dihancurkan, ketika itu disisakan satu patung teman-teman. Disisakan satu patung. Nah satu patung itu dikalungkan sebuah kapak teman-teman. Jadi kapak yang tadi sudah digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung itu beliau kalungkan ke satu patung yang besar gitu ya teman-teman ya. Nah setelah sudah dihancurkan, Nabi Ibrahim menunggu ya teman-teman ya, menunggu kaum Babilonia itu datang semua ke tempat sesembahan teman-teman. Nah setelah itu kaumnya datang ya ingin menyembah patung-patung, ternyata pas dilihat patungnya semua sudah rusak teman-teman, sudah hancur. Nah tersisalah satu patung yang sangat besar. Akhirnya karena kaget gitu, penduduk Babilonia melaporkan kejadian tersebut ke Raja Namrud. Nah Raja Namrud pada saat itu marah besar ya teman-teman ya, karena kenapa patungnya hancur gitu, padahal orang semuanya sedang mau menyembah gitu ya, menyembah patung-patung tersebut. Nah akhirnya dipanggillah Nabi Ibrahim ya, yang dituduh sebagai pelaku dari perusak patung-patung tersebut. Dipanggil ya kan, dipanggil. Akhirnya Nabi Ibrahim ditanya, "Hai Nabi Ibrahim, apakah yang menghancurkan patung tersebut adalah engkau?" Terus Nabi Ibrahim bilang, "Bukankah itu adalah perbuatan dari patung tersebut? Kalau kamu tidak percaya, lihat saja di patung tersebut sudah ada kapak yang menempel gitu ya di patung tersebut gitu ya, dikalungkan." Terus kata Namrudnya, kata Raja Namrud itu, tidak mungkin sosok patung itu bisa menghancurkan patung yang lainnya, karena patung-patung tersebut tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Akhirnya Nabi Ibrahim balik bertanya lagi, "Lalu kenapa kamu malah menyembah patung tersebut, padahal patung tersebut itu tidak bisa berbuat apa-apa?"
akhirnya yang mendengar percakapan Raja Namrud dan Nabi Ibrahim tersebut, ya, semuanya tersadar. Penduduk-penduduk Babilonia itu sudah mengerti kalau selama ini yang disembah olehnya adalah hanyalah patung biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, karena banyak yang sadar penduduk Babilonia, akhirnya Raja Namrud itu marah besar, ya. Marah besar, akhirnya menghukum Nabi Ibrahim untuk dihukum mati, ya, dengan cara dibakar, teman-teman. Dibakar hidup-hidup, bukan dibakar setelah mati gitu, ya, teman-teman. Jadi Nabi Ibrahim diikat, ditaruh di sebuah pelontar gitu, ya, seperti ketapel gitu, ya, bukan ketapel biasa, teman-teman. Jadi ada tiang dua. Nah, Nabi Ibrahim itu diikat di tengah-tengahnya pakai tali, teman-teman. Nah, itu sudah disiapkan dengan baik gitu, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika itu berdoa, teman-teman, supaya diselamatkan lah gitu, ya, dari pedihnya api, ya, pedihnya api, panasnya api gitu, ya. Nah, ketika itu sudah dilempar tuh, teman-teman, Nabi Ibrahim dari atas menuju ke bawah pembakaran, tempat pembakaran. Nah, di situ Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya diselamatkan, ya, teman-teman, ya. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api yang besar itu akhirnya tidak panas, ya, menjadi dingin, dan akhirnya Nabi Ibrahim terselamatkan, teman-teman. Jadi yang awalnya dikiranya Raja Namrud ini Nabi Ibrahim akan mati begitu, ya, terpanggang gitu di dalam api yang besar. Ternyata ketika apinya padam, pas dilihat ternyata Nabi Ibrahim masih hidup gitu, dan itu menjadi suatu kekuasaan Allah sebagai tanda sayangnya Allah kepada Nabi Ibrahim, begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmahnya, ya, teman-teman, ya. Yang pertama itu kita tidak boleh menyembah selain Allah, teman-teman. Apalagi sebuah patung itu bukan benda yang wajib kita sembah. Itu sebuah kekeliruan, ya, teman-teman, ya. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh kaum Babilonia, ya, teman-teman, ya. Tidak boleh kita menyembah selain Allah. Yang kedua, teman-teman, jangan meninggalkan sholat, teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus sholat di awal waktu, ya, teman-teman, ya. Terus juga teman-teman jangan lupa ibadah sunnahnya dilakukan, ya, teman-teman, seperti sholat duha, sedekah. Terus teman-teman juga bisa berinfak gitu, ya, teman-teman, ya. Nah, ini sebagai amalan teman-teman supaya teman-teman itu pahalanya makin bertambah. Insya Allah teman-teman akan dimudahkan masuk ke surga, teman-teman, gitu, ya. Mungkin itu saja, teman-teman, penjelasan saya hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.